Aktivitas jual beli telah sejak lama dipraktikkan oleh umat manusia. Bahkan konon katanya, sebelum ditemukannya mata uang sebagai alat tukar yang sah dalam jual beli, masyarakat kuno menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang antar satu orang dengan orang lainnya. Islam sebagai sebuah sistem hidup yang paripurna juga telah memberikan perhatian yang besar serta tuntunan yang jelas dan terperinci terkait jual beli. Islam memiliki banyak prinsip dasar yang memberikan frame khusus pada bab muamalah. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya bagi setiap pengusaha muslim mempelajari dan memahami kaidah dan prinsip Islam dalam jual beli, agar ia dapat membedakan antara praktik bisnis yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil, sehingga bisa menyelamatkan dirinya dan juga hartanya dari hal-hal terlarang seperti riba, dusta, dan penipuan. Sehingga kita sebagai pelaku jual beli bisa terhindar dari aktivitas jual beli yang bisa membuat kerugian baik di dunia dan di akhirat, karena telah melakukan aktivitas perdagangan dengan cara-cara terlarang dan zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Khazanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi Islami. Semoga tayangan kami hari ini mampu memberikan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam, agama rahmat semesta alam. Dalam banyak hadits diterangkan tentang begitu istimewanya seorang pedagang. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Al-Baihaqi, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang, yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Kalau kita memperhatikan sejarah Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga seorang pedagang yang ulung. Tercatat dalam sejarah bahwa ekspedisi perdagangan beliau dalam menjual barang perniagaan Khadijah ke negeri Syam sukses dan membawa untung besar. Tidak hanya Rasulullah, bahkan para sahabat-sahabat beliau pun banyak yang menjadi pedagang yang sukses, seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Sufyan, dan banyak sahabat lainnya. Mereka semua adalah para saudagar yang sukses dan kaya raya. Hingga suatu ketika, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Penghasilan apakah yang paling baik, wahai Rasulullah?" Lantas beliau menjawab, "Penghasilan seorang dari jerih payah tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur." Hadits sahih riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Khazanah yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang beberapa macam jual beli yang dilarang di dalam agama ini. Subhanallah, saya teringat dengan salah satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi bahwa Rasul SAW bersabda, "At-tajirus saduqul amin," seorang pedagang yang dia itu jujur dan dapat dipercaya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Nanti dia di surga akan bersama dengan para nabi, para orang-orang jujur, dan para syuhada. Masya Allah, ini derajat yang luar biasa yang Allah berikan kepada para pedagang-pedagang yang jujur dan dapat dipercaya.
Jadi kalau kita lihat justru dari perdagangan ini bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga dengan derajat yang paling tinggi. Tetapi ternyata di luar itu ada beberapa model cara perdagangan yang justru bisa membenamkan sang pedagang jauh ke dasar neraka. Macam-macam apa saja perdagangan-perdagangan yang dilarang di dalam agama ini? Yang pertama adalah bai'ul hasah. Apa itu bai'ul hasah? Bai'ul hasah ini adalah jual beli yang terjadi pada Arab jahiliyah dulu dan bahkan mungkin sekarang juga masih ada praktek ini. Itu menjual sesuatu tetapi dengan cara melemparnya. Ya. Jadi seandainya saya beli sesuatu, saya beli mukena nih. Saya beli mukena semua harganya sama dengan harga 100.000. Lalu saya tidak bisa memilih, melainkan saya lempar dari jauh. Begitu saya lempar dari jauh, yang kena dengan lemparan saya itu yang saya dapatkan atau itu yang saya ambil. Atau mungkin dengan ditutup, ya, dipilih. Ya, ini dia. Wah, itu yang didapatkan. Dan ini sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama. Seperti contohnya misalkan transaksi yang ada di dekat kita ini ya. Oke, silakan Ibu. Yang ini Ibu ya. Jadi ini untuk Ibu. Oke. Silakan Ibu. Ya, jual beli seperti ini. Kenapa jual beli seperti ini dilarang? Karena ini jual beli yang tidak jelas ya, mengandung horor di dalamnya, mengandung sesuatu yang tidak menguntungkan buat pembeli ya, karena dia tidak tahu dan tidak bisa memilih barang yang akan dia beli. Berikutnya, bagian daripada perdagangan yang dilarang di dalam agama ini adalah bai'ul mulamasah. Bai' mulamasah itu adalah ketika seseorang ingin membeli sesuatu, lalu pedagang menetapkan apa yang dipegang oleh sang pembeli, maka itu wajib untuk dibeli. Ini termasuk bahagian daripada pemaksaan. Bahkan di dalamnya ada tipu-tipuan. Dan ini dilarang dalam jual beli di dalam agama kita. Seperti contohnya mungkin di perdagangan atau jual beli yang ada di sebelah kita ini ya. Berapa Pak? 50.000. 50.000 nggak bisa kurang. Nggak boleh Ibu. 25? Nggak boleh 50.000 Ibu. 25 aja. Nggak Biasanya juga 25 di tempat-tempat lain. Ini 50.000 Ibu. Beneran nggak bisa Pak? Nggak bisa Ibu. Ya udah deh. Makasih ya Pak. Ibu bayar Ibu. Ini Ibu udah acak-acak dagangan saya Ibu. Ya namanya juga dagangan Pak. Ya nggak boleh gitu Ibu. Kalau udah diacak-acak harus Ibu bayar. Cepat Ibu bayar. 25 aja tuh. Nggak boleh bisa 50. 25? Tidak. 25? Nggak boleh. Nah, begitu sudah ada barang yang dipegang oleh sang pembeli, lalu penjual mewajibkan untuk beli. Sekali lagi, perdagangan yang seperti ini termasuk bahagian perdagangan yang diharamkan di dalam agama ini. Seorang pedagang baru dapat dikatakan jujur dan amanah manakala ia paham hal-hal apa sajakah yang perlu ia perhatikan sehingga jual belinya sah secara syariat dan membawa berkah. Pertama, baik pihak penjual maupun pembeli haruslah memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas jual beli. Mereka haruslah paham tentang perkara halal dan haram, serta aktivitas jual beli yang riba dan mana yang tidak. Syarat jual beli berikutnya adalah baik penjual maupun pembeli haruslah orang yang telah baligh dan berakal. Sebab itu, jual beli dianggap tidak sah bila dilakukan oleh anak kecil. Kini, mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita. Bila anak-anak dilarang melakukan aktivitas jual beli, lantas bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan anak-anak kita dan menyenangkan hatinya? Mayoritas ulama bersepakat bahwa dalam kondisi seperti anak-anak kita dikecualikan dari larangan tersebut. Mereka diperbolehkan dibekali sejumlah uang yang akan mereka gunakan untuk jajan, sekedar untuk memenuhi kebutuhannya sebagai anak-anak dan tidak berlebihan. Syarat berikutnya adalah masing-masing orang yang melakukan jual beli haruslah dalam keadaan ridha. Pada saat transaksi dilakukan, tidak ada satupun dari mereka yang merasa dipaksa oleh pihak yang lain. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 29.
Syarat jual beli berikutnya berkaitan dengan objek atau barang yang akan diperjualbelikan. Objek jual beli tersebut haruslah merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram. Karena barang yang secara zatnya haram, hukumnya haram juga untuk diperjualbelikan. Seperti berjualan darah ular berbisa, seperti yang sekarang marak dijual, karena dipercaya dapat meningkatkan stamina pria. Begitu pula dengan menjual sate ular, sate kelelawar, daging babi, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Apapun yang diharamkan untuk dikonsumsi, maka haram pula memperjualbelikannya. Kemudian, hal lain yang termasuk syarat sahnya jual beli adalah objek jual beli merupakan hak milik penuh. Dalam arti, kita hanya bisa menjual barang yang memang murni milik kita, bukan milik orang lain atau barang yang tengah disengketakan kepemilikannya, seperti menjual sebidang tanah yang masih diperselisihkan kepemilikannya. Lantas bagaimana dengan jual beli model dropshipping yang trennya kian hari kian semarak? Dropshipping adalah metode pengiriman produk di mana penjual, pengecer, atau pemilik toko menerima pembayaran untuk pesanan, tetapi pelanggan menerima produk langsung dari produsen. Dengan dropship, barang dapat langsung dikirim ke tempat konsumen dari produsen tanpa harus mampir ke tangan kita selaku pengecer terlebih dahulu. Hal seperti ini tentu menekan ongkos kirim. Kita pun bebas dari resiko kalau barang yang kita pasarkan tidak laku, sebab barang yang kita pasarkan bukanlah milik kita. Jual beli dengan cara seperti ini dibolehkan oleh syariat apabila kita bertindak sebagai reseller atau makelar. Kita menjual jasa marketing kita atas suatu produk milik orang lain dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari sang pemilik barang. Kemudian, kita mengambil komisi dari sang pemilik barang atas setiap produk yang berhasil terjual melalui perantara kita. Hal ini ditunjukkan oleh persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan Urwah tatkala beliau memerintahkannya untuk membeli kambing buat beliau. Nabi SAW memberinya 1 dinar untuk dibelikan hewan kurban seekor kambing. Lalu dia membeli 2 ekor kambing, salah satunya dijual dengan seharga 1 dinar. Lalu dia memberi beliau seekor kambing dan 1 dinar. Maka beliau mendoakan semoga dia mendapatkan barokah dalam jual belinya. Maka sejak saat itu, seandainya dia membeli debu, niscaya dia mendapatkan keuntungan. Hadits sahih riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Jual beli berikutnya yang dilarang di dalam agama kita adalah jual beli sesuatu yang tidak dia miliki. La yabi ma laisa indak. Nabi SAW menegaskan seperti itu. Ketika kita tidak memiliki barang, maka kita tidak boleh ngaku-ngaku memiliki barang tersebut. Ketika ada orang datang butuh barang itu, kita katakan, oh ada. Padahal dia tidak punya barang itu, baru dia cari. Ini merugikan sang pembeli. Dan jual beli seperti ini termasuk bagian jual beli yang dilarang, ya. Seperti contohnya misalkan yang ada di dekat kita ini. Handphone. Mbak, boleh Mbak? Ada TPS nggak? Yang Tablet. tablet ya? Iya. Ada. Bentar ya. Ya. Ketika sang pembeli datang ke satu tempat, padahal barangnya mungkin dia tidak memiliki, ya, dia harus ambil atau mungkin bahkan membohongi orang yang membeli tersebut. Nah, ini termasuk bahagian daripada penjualan yang tidak dia miliki dan ini sesuatu yang dilarang di dalam agama ini. Selanjutnya, jual beli najash. Nabi SAW menegaskan wala tanajashu. Artinya jual beli yang dilarang seperti ini bentuknya ketika sang pembeli sudah menanyakan harga kepada penjual. Misalkan disebut harganya nih berapa nih? Harganya 1 juta. Nah, tiba-tiba ditawar oleh pembeli kan, 500.000. Nggak mau ini penjual dan terjadi tawar-menawar yang alot. Tiba-tiba ada satu orang yang sekongkol dengan mereka pura-pura menawar dengan harga tinggi hanya sekedar untuk menakuti sang pembeli. Sehingga akhirnya pembeli merasa takut kalau seandainya tidak dibeli dia rugi, mau tidak mau akhirnya dia beli dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli. Ini sangat merugikan pihak pembeli dan ini dilarang di dalam agama kita. Seperti contoh misalkan kita lihat di sini. Pembeli ini bayarin berapa? Juta, dia minta pun kan 500.000. Juta 200 gue bayarin. Ya gimana, gue dari tadi udah beli duluan ini, gue
juta 200 kok bayarin nih. Dan dia Bu. Gede soalnya Bu, gede. Mau nggak? Ya kan saya beli pertama. Naikin berapa? Nah, ketika pembeli sudah mulai gugup gitu kan, mau tidak mau akhirnya dijual juga. Bahkan mungkin terkadang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang ditawarkan. Ini jual beli sekali lagi dilarang di dalam agama kita karena ada unsur penipuan, ada unsur yang merugikan sang pembeli, bahkan mungkin ada unsur yang sesuatu yang tidak diketahui keberadaannya dari sang pembeli, ya. Dan jual beli seperti ini betul-betul harus diwaspadai oleh sang pedagang. Agar apa? Agar jangan sampai jual belinya justru menjerumuskan dia ke dalam lubang neraka yang paling dalam. Syarat jual beli berikutnya ialah objek barang yang akan dijual belikan dapat diserah terimakan. Sehingga tidak sah menjual burung yang masih terbang di udara, menjual kambing atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya, atau menjual buah yang masih berada di pohonnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung gharar atau spekulasi dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan. Kemudian, hendaknya kita tidak membiasakan bersumpah ketika menjual dagangan untuk sekedar melariskan dagangan atau menutupi kekurangan atau cacat dari barang dagangan yang tengah kita jual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya." Hadis riwayat Muslim. Ini tahunnya juga masih baru. 135 juta. Oke, deal ya Bu ya. 135 ya Mas. Tapi kita mau ngambil Dan termasuk bahagian dari sesuatu yang dilarang juga adalah ketika sudah terjadi akad jual beli antara pedagang dengan pembeli. Sudah jelas itu deal, harganya ada, jelas, oke, tetapi terpisah oleh waktu karena mungkin ngambil uang terlebih dahulu atau apa, tiba-tiba datang seseorang yang ingin menawar barang yang sama, mungkin dengan harga yang lebih tinggi. Lalu tiba-tiba sang pedagang tergiur, tergoda, wah kalau gitu lebih baik saya jual sama yang ini aja. Kan tadi juga belum ngasih uangnya, walaupun sudah akad. Akhirnya dijual, ini termasuk bahagian dari jual beli yang dilarang karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan la yabi ala bai akhik. Jangan sampai kamu menjual atas penjualan dari saudaramu yang sudah deal di awal, ya. Ini sesuatu yang dilarang. Ya, yaudah saya beli dah 150. Oke, ya. Terus kuncinya mana? Alhamdulillah dapat 50 juta. Walaupun memang ada selisih harga yang lebih menguntungkan kepada pedagang ya, karena dia mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Tetapi ketahuilah justru selisih harga ini yang bisa menjerumuskan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Selanjutnya, pedagang harus jujur dalam menimbang dan tidak boleh mengurangi timbangan tersebut. Sebagaimana ia suka jika barang yang ia beli diberikan dengan sempurna, maka ia pun wajib memberikan dan memenuhi hak-hak orang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Al-Quran, Surah Al-Mutaffifin, ayat 1 hingga 3. Rasulullah SAW pun melarang kita menimbun atau memonopoli barang dagangan tertentu dengan tujuan agar harga jual suatu komoditas dapat kita kendalikan semau kita. Nabi SAW melarang perbuatan ini dalam sabdanya, "Tidaklah seseorang menimbun barang melainkan pelaku maksiat." Hadis riwayat Muslim. Selain itu ada juga waktu-waktu yang membuat jual beli menjadi terlarang di dalamnya. Misalnya di saat waktu sholat 5 waktu, juga termasuk di dalamnya sholat Jumat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Al-Quran, Surah Al-Jumu'ah, ayat 9 dan 10. Masjid pun menjadi tempat terlarang bagi aktivitas jual-beli. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sampai memerintahkan kita untuk mendoakan kesialan bagi orang yang berjualan di dalam masjid. Sebagaimana sabda beliau, bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Hadits sahih riwayat Tirmizi. Banyak orang mengira bahwa dengan jual beli sistem riba atau meminjamkan uang yang berbunga akan menguntungkan dirinya. Padahal sejatinya tidaklah demikian. Keuntungan yang nampaknya banyak tidak lain hanyalah fata morgana belaka. Sebab Allah Ta'ala telah mengancam. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Lenyapnya harta hasil riba, ujar Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dapat terjadi dengan lenyapnya harta hasil riba tersebut secara total dari tangan pemiliknya, atau dengan cara Allah cabut keberkahan harta tersebut sehingga tidak bisa dipetik manfaatnya. Di antara indikasi ketidakberkahan suatu harta ialah manakala dimakan, dia akan menumbuhkan berbagai macam penyakit di tubuh, menjadikan hati tidak tentram, membuat anak-anak nakal dan sulit diatur. Kemudian, tatkala digunakan untuk membangun rumah, maka tidak nyaman untuk ditinggali. Bahkan bisa jadi Allah akan memusnahkannya dalam sekejap dengan mengirim api untuk membakarnya, atau mengutus air untuk menenggelamkannya, atau musibah lainnya sekehendak Allah Jalla Jalaluh. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Inna lillah. Lantas dalam lanjutan ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengancam para pelaku riba dengan azab yang teramat pedih di neraka kelak, kekal selama-lamanya. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa mendapat peringatan dari Rabb-Nya, lalu ia berhenti dari memakan riba, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Namun, barang siapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nah pemirsa, demikianlah khazanah hari ini. Semoga tayangan khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridho Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.